Selamat sore teman-teman. Kembali lagi di video kali ini. Saya kembali membagikan video vlog dan cerpen. Di video kali ini ceritanya cerbung ya teman-teman. Cerita bersambung atau cerita berseri. Menceritakan seorang laki-laki yang masih SMA, masih sekolah. Jadi si Bayu ini suka sama gurunya teman-teman. Jatuh cinta sama gurunya yang di sekolah itu terkenal killer ya. Suka ngasih hukuman sama yang malas belajar. Bayu ini tipikal cowok yang sebenarnya pintar, tapi karena di sekolah dia kurang disiplin ya. Jadi sering dapat hukuman dari gurunya. Di mana gurunya ini wanita cantik yang sudah tidak punya suami, teman-teman. Jadi teman-teman bisa baca sendiri teksnya. Hukuman apa yang akan diberikan sama gurunya Bayu yang bisa dibilang kurang disiplin ini, teman-teman. Nah, saya spill sedikit, itu tuh gimana ya, waktu dikasih hukuman Bayunya nggak ngerjain tugas hukumannya berupa mengerjakan tugas yang berat. Si Bayunya nggak mengerjakan tugas itu, dan malah dia mencari cara supaya bisa menjalin hubungan sama gurunya, dan si Bayu jatuh cinta. Oke teman-teman, kita ngopi dulu. Oh ya, tunggu sebentar ya teman-teman. Saya ke dapur mau ambil korek gas ya teman-teman. Tunggu sebentar ya. Oke, sahabat cerita Zian, kembali lagi saya di hadapan teman-teman semuanya, di hadapan teman-teman yang hanya dihalangi dengan layar handphone dan kejadiannya yang nggak berlangsung ya. Mungkin saya bikin video ini jam 2 sore, terus saya upload, dan teman-teman mungkin menontonnya seminggu kemudian. Jadi pertemuan kita dihalangi layar handphone dan perbedaan waktu. Beda ceritanya dengan saya live streaming ya teman-teman. Kalau live streaming kejadiannya waktunya bersamaan, hanya saja jaraknya dihalangi dengan layar handphone atau dunia maya. Saya di sini, teman-teman di sana. Atau mungkin teman-teman ketika saya upload video ini, teman-teman nontonnya 1 jam kemudian. Berarti selang waktunya nggak terlalu jauh ya, 1 jam atau 2 jam ditambah dengan proses saya mengedit video. Kira seperti itu ya. Itu istilahnya dimensi ruang dan waktu.
Kalau ngebahas soal dimensi ruang dan waktu, saya ingat satu kisah yang sangat luar biasa teman-teman, yang sangat istimewa, yaitu kisah Isra Mi'raj ya. Mungkin teman-teman yang muslim ya paham dengan kisah itu, dan mungkin non muslim juga sering mendengar ya. Isra Mi'raj kalau dibahas secara
kurang disiplin ya. Jadi sering dapat hukuman dari gurunya, dimana gurunya ini wanita cantik yang sudah tidak punya suami, teman-teman. Jadi teman-teman bisa baca sendiri teksnya, hukuman apa yang akan diberikan sama gurunya Bayu yang bisa dibilang kurang disiplin ini, teman-teman. Nah, saya spill sedikit, itu tuh gimana ya, waktu dikasih hukuman Bayunya nggak ngerjain tugas hukumannya berupa mengerjakan tugas yang berat. Si Bayunya nggak mengerjakan tugas itu, dan malah dia mencari cara supaya bisa menjalin hubungan sama gurunya, dan si Bayu jatuh cinta. Oke teman-teman, kita ngopi dulu. Oh ya, tunggu sebentar ya teman-teman, saya ke dapur mau ambil korek gas ya teman-teman. Tunggu sebentar ya. Oke, sahabat cerita Zian, kembali lagi saya di hadapan teman-teman semuanya, di hadapan teman-teman yang hanya dihalangi dengan layar handphone dan kejadiannya yang nggak berlangsung ya. Mungkin saya bikin video ini jam 2 sore, terus saya upload, dan teman-teman mungkin menontonnya seminggu kemudian. Jadi pertemuan kita dihalangi layar handphone dan perbedaan waktu. Beda ceritanya dengan saya live streaming ya teman-teman. Kalau live streaming kejadiannya waktunya bersamaan, hanya saja jaraknya dihalangi dengan layar handphone atau dunia maya. Saya di sini, teman-teman di sana. Atau mungkin teman-teman ketika saya upload video ini, teman-teman nontonnya 1 jam kemudian. Berarti selang waktunya nggak terlalu jauh ya, 1 jam atau 2 jam ditambah dengan proses saya mengedit video. Kira seperti itu ya. Itu istilahnya dimensi ruang dan waktu. Kalau ngebahas soal dimensi ruang dan waktu, saya ingat satu kisah yang sangat luar biasa teman-teman, yang sangat istimewa, yaitu kisah Isra Mi'raj ya. Mungkin teman-teman yang muslim ya paham dengan kisah itu, dan mungkin non muslim juga sering mendengar ya. Isra Mi'raj, kalau dibahas secara sains, maksudnya kalau diterima dengan akal biasa saja, orang nggak bisa percaya ya dengan kejadian Isra Mi'raj, di mana dalam hitungan berapa menit Rasulullah bisa terbang ke langit, ke Sidratul Muntaha. Ya bisa dibilang itu nggak masuk akal ya teman-teman. Kok bisa ya dalam waktu semalam sampai ke Sidratul Muntaha yang di atas langit ke-7, sedangkan jarak dari bumi ya, dari kerak bumi menuju atmosfer saja itu butuh ribuan kilometer.
dan jika dilakukan dengan perjalanan pesawat atau pakai satelit ya, itu butuh waktu berjam-jam bahkan bertahun-tahun. Tapi ini butuh waktu 1 malam. Nah, saya pernah baca di artikel ya teman-teman, atau di mana, di buku, kalau dibahas secara sains ya, sains dan teknologi ya, kalau seseorang memahami tentang sains, mereka bisa menerima kejadian itu teman-teman, kejadian atau peristiwa Isra Mi'raj. Di sains dijelaskan ketika Rasulullah menuju ke Sidratul Muntaha itu sudah keluar dari dimensi ruang dan waktu. Nah, jadi sah-sah saja kan, di sana nggak ada waktu dan kejadiannya bisa 1 malam. Sedangkan untuk menuju langit ketujuh itu dibantu dengan kendaraan yang diciptakan dari cahaya, dibawa oleh malaikat. Jadi kalau dibahas secara sains, pernah itu ilmuwan yang NASA ya teman-teman mengakui kehebatan Rasulullah karena sudah keluar dari dimensi ruang dan waktu. Jadi sudah nggak ada waktu lagi ya, dimensi ruang dan waktu. Misalnya begini, ada ruang berarti ada waktu. Waktu itu kalau nggak ada waktu nggak ada ruang teman-teman. Mungkin sama seperti yang saya bilang tadi, antara teman-teman dan saya ini dipisahkan oleh jarak ya, dan waktu. Jadi kalau kita sudah keluar dari dimensi ruang dan waktu, maka nggak ada lagi detik ya, nggak ada lagi menit, nggak ada lagi waktu yang berputar. Waktu itu 12 jam, 24 jam tercipta karena ada proses putaran bumi. Bumi berputar di rotasinya ya, di pusat putaran. Kalau seandainya bumi diam, tidak berputar, maka tidak ada waktu ya teman-teman. Ruang. Nah, ruang itu yang ini seperti udara, hampa. Ya. Nah, saat saya melambaikan tangan ini namanya ruang. Sampailah ke angkasa ya, ke atmosfer bumi ya, sampai ke tata surya, itu ruang. Dan ada waktunya, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah lewat, sudah keluar dari dimensi ruang dan waktu, berarti segala sesuatu itu kejadiannya bisa nggak ada waktunya ya teman-teman. Meskipun kalau di dalam hitungan di bumi itu usianya ratusan tahun, sedangkan di sana nggak ada waktunya. Jadi kalau seseorang sudah keluar dari dimensi ruang dan waktu, bisa dibilang dia nggak pakai mati ya teman-teman, abadi selamanya. Nah, itulah kenapa ada juga saya baca itu Nabi Isa sampai abadi di atas sana, karena sudah diangkat oleh Allah SWT ke langit ketujuh ya, karena di sana